Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimatul Aini dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu tentang hukum Hess dan materi kedua yaitu data entalpi pembentukan standar yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Siti Rahmawati. Yang pertama, yang terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang beberapa dari hukum Hess tersebut. Pertama yaitu tentang pengertian hukum Hess. Hukum Hess merupakan suatu hubungan kimia fisika yang diusulkan pada tahun 1840 oleh Germain Hess, kimiawan asal Rusia kelahiran Swiss. Hukum Hess digunakan untuk menghitung jumlah entalpi keseluruhan proses reaksi kimia, walaupun menggunakan rute reaksi yang berbeda. Entalpi adalah fungsi keadaan. Perubahan entalpi dari suatu reaksi kimia adalah sama, walaupun langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh produk berbeda. Berikutnya yaitu bunyi dari hukum Hess. Hukum Hess berbunyi, jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan akhir. Hukum Hess digunakan untuk memprediksi perubahan entalpi dan hukum kekekalan energi. Hukum Hess juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah entalpi keseluruhan proses reaksi kimia, walaupun menggunakan rute reaksi yang sangat berbeda. Yaitu adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hukum Hess. Yang pertama jumlah zat yang bereaksi, yang kedua suhu dan temperatur, yang ketiga jenis reaksi, yang keempat pelarut, dan yang kelima yaitu jumlah zat. Rumus dari hukum Hess yaitu delta H1 ditambah delta H2 sama dengan delta H3 plus delta H4. Satu, simak pada persamaan termokimia di bawah ini. 2H kuadrat plus O kuadrat dihasilkan 2H kuadrat delta H sama dengan min 13 kekal. H2 kuadrat plus O2 kuadrat dihasilkan H kuadrat O kuadrat delta H sama dengan min 44 kalorimeter. Jawab. Jadi delta H untuk reaksi 2H kuadrat O kuadrat dihasilkan 2H kuadrat O plus O kuadrat sebesar min 46,4 kalorimeter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari kelas 11 IPA 5. Saya adalah kelompok dari Karimatul Aini tadi telah menjelaskan mengenai materi hukum Hess. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi data entalpi pembentukan standar. Entalpi pembentukan standar atau dilambangkan dengan delta HF ini adalah kalor yang dilepas atau diserap pada pembentukan 1 mol senyawa dan unsur-unsurnya. Sehingga adapun harus diperhatikan dalam mempelajari materi ini, yakni koefisien yang dibentuk harus 1. Karena apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa pada pembentukan 1 mol senyawa, sehingga koefisien yang dibentuk harus 1, tidak boleh lebih ataupun diganti ataupun dikurangi. Selanjutnya yaitu adalah terbentuk dari unsur-unsurnya. Jadi maksudnya ini adalah senyawa yang terbentuk harus dari unsur-unsurnya, tidak boleh dari senyawa lain. Ya. Kita beralih ke contoh soal ya. Misalnya saja delta HF NH3 sama dengan min 46 kJ per mol. Artinya pada pembentukan 1 mol senyawa NH3 dari unsur-unsurnya itu dilepaskan kalor sebesar 46 kJ per mol. Karena di sini min berarti ini dilepaskan. Nah, kita tulis persamaan termokimianya. Kita pergi ke ruas kanan dulu ya. Yakni senyawa NH3 delta H sama dengan min 46 kJ per mol. Nah, sekarang
NH3 ini terdiri dari dua unsur, yakni unsur nitrogen dan hidrogen. Di mana unsur nitrogen dan hidrogen ini termasuk dalam molekul pembentukan standar dalam bentuk diatomik, sehingga dilambangkan N2 dan H2. Jadi kita taruh di sini N2 tambah H2. Nah, selanjutnya karena koefisien dari NH3 ini 1, berarti tidak dapat diganti ataupun dikurangi ataupun diubah. Jadi ruas kiri ini harus mengikuti ruas kanan. Jadi kita tulis di sini 1/2. Begitupun juga dengan H2, kita tulis di sini 3/2. Nah, di mana N2 ini adalah bentuknya itu adalah gas, wujudnya itu adalah berupa gas, dan H2 pun gas, NH3 pun bentuknya gas. Adapun contoh lain dari persamaan termokimia yang memiliki delta HF-nya. Misalnya saja H2O itu memiliki delta HF sama dengan min 394 kJ per mol. Adapun catatan penting yang harus kita ingat, misalnya saja delta HF-nya unsurnya itu sama dengan 0. Contohnya itu adalah O2, H2, Cl2, Br2, dan seterusnya. Terus, jika pada suatu persamaan reaksi semua delta HF zat diketahui, maka delta H reaksi dapat dihitung. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus delta H sama dengan delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Inilah dia rumusnya. Atau juga biar kita bisa gampang mengingatnya, kita bisa menggunakan rumus ini. Delta H sama dengan zat delta HF kanan dikurang delta zat delta HF kiri. Ini juga bisa kita gunakan. Nah, contoh soalnya misalnya saja, contoh soalnya yaitu delta HF NH3 sama dengan min 45 kJ. Delta HF H2O sama dengan min 240 kJ. Delta HFNO sama dengan plus 90 kJ. Jadi perubahan entalpi untuk reaksi berikut adalah ya. Contoh soalnya yakni delta HF NH3 sama dengan min 45 kJ. Delta HF H2O sama dengan min 240 kJ. Delta HF NO sama dengan plus 90 kJ. Perubahan entalpi untuk reaksi berikut adalah karena zat-zatnya atau delta HF-nya sudah diketahui, maka kita tulis yakni 4NH3 wujudnya itu berupa gas plus 5 tambah 5O2 wujudnya gas, 4NO wujudnya gas tambah 6H2O wujudnya pula gas. Berarti di sini yang ditanya adalah delta H-nya sama dengan titik-titik berapa kilojoule. Karena zat-zatnya atau delta H-nya sudah diketahui, maka kita taruh di sini min NH3 min 45 kilojoule. O2 ini karena termasuk dalam delta HF unsur sama dengan 0, jadi di sini tetap 0. NO ini yakni plus 90, H2O min 240. Nah, semuanya ini sekarang kita kalikan dengan yang di atas. Ini kita kalikan, ini juga. Nah, setelah semuanya ini kita kalikan, kita masukkan rumus. Nah, mau rumus yang mana yang gampang kalian pakai? Nah, saya menggunakan rumus yakni rumus yang kedua yaitu zat delta HF kanan kurang zat delta H
zat delta HF kiri. Terus semuanya kita masukkan. Kita ke ruas kanan dulu, yaitu 4 dikalikan 90. 4 kali 90 ditambah 6 dikalikan 6 kali min 240. Terus dikurang 4 dikalikan min 45. Nah, yang ini tidak perlu dimasukkan ke sini karena ini memang hasilnya sudah 0. Jadi tidak perlu lagi dihitung. Selanjutnya kita berarti 4 dikalikan 90 hasilnya di sini 360 ditambah min 1440 karena 6 kali min 240 hasilnya min 1440 dikurang min 180 karena 4 kali min 45. Nah, selanjutnya kita melihat tandanya plus bertemu min, hasilnya di sini min, hasilnya sini min. Min bertemu dengan min, hasilnya plus. Jadi 360 dikurangi 1440 ditambah 180. Jadi hasilnya min 900 kilojoule. Sehingga delta H di sini yang didapat yaitu sebesar 900 min 900 kilojoule. Jadi dia melepaskan sebesar min 900 kilojoule. Nah, inilah penjelasan yang sudah saya jelaskan mengenai tentang materi data entalpi pembentukan standar. Saya Siti Rahmawati bersama kelompok saya Tarimatul Anai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses pembuatan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.